Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Burasia dengan NIM 24044411517, kelas 2M, Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Prodi Informatika. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Elektronika Digital, dosen pengampu Pak Baso Ali, SPD, MPD. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara merangkai rangkaian logika XOR, mulai dari sistem komponen sampai dengan tabel kebenaran. Nah, bagaimana caranya? Yuk, simak video berikut ini. Siapkan project board. Nah, di project board itu di bagian atas ada jalur negatif dan ada jalur positif. Begitupun di bagian bawahnya ada jalur negatif dan ada jalur positif. Lalu, siapkan IC yang bernomor D86N yang merupakan gerbang logika XOR. Nah, di IC itu ada sedikit lingkungan di mana letaknya di sebelah kiri. Nah, kita pasang di antara board dengan hati-hati. Ambil satu kabelan, lalu pasang sejajar dengan kaki 7 IC. Bisa di lubang ini. Intinya harus sejajar dengan kaki 7 IC dan untuk ujung lainnya pasang ke jalur negatif. Lalu ambil satu kabelan lagi, pasang sejajar dengan kaki 14 IC. Bisa di lubang ini. Intinya harus sejajar dengan kaki 14 IC dan ujung lainnya pasang ke jalur positif. Ambil dua kabelan dengan warna yang berbeda untuk input A dan B-nya. Kenapa harus warna yang berbeda? Supaya kita bisa membedakan mana input A dan mana input B. Untuk input A-nya kita menggunakan warna biru, di mana letaknya sejajar dengan kaki pertama IC, dan untuk warna lainnya, untuk input B, kita pasang sejajar dengan kaki 2 IC. Ambil resistor 1 kilo ohm, lalu pasang di kaki sejajar dengan kaki 3 IC, dan untuk ujung lainnya pasang di baris kedua setelah jajaran kaki-kaki IC. Ambil lampu LED. Nah, di lampu LED itu ada kaki panjang dan ada kaki pendek. Kaki panjangnya itu positif dan kaki pendeknya itu negatif. Untuk kaki panjang atau positif pasang sejajar dengan kaki resistor, dan untuk kaki pendek atau negatif pasang berseberangan dengan kaki positifnya. Ambil satu kabelan, lalu pasang sejajar dengan kaki negatif lampu LED. Lalu ujung lainnya pasang ke jalur negatif. Ambil dua kabelan dengan warna yang berbeda untuk outputnya. Kenapa harus warna yang berbeda? Agar kita bisa membedakan mana output positif dan mana output negatif. Untuk output positif kita gunakan warna hijau, dan untuk warna lainnya kita gunakan di output negatif. Seperti inilah jika elemen sudah terpasang. Ambil baterai. Nah, di baterai itu ada kutub negatif dan kutub positif. Nah, di sini kalian harus perhatikan ya teman-teman. Kutub negatif harus sejajar dengan kabel negatif, dan untuk kutub positif harus sejajar dengan kabel positif. Di sini kita akan mencoba tabel kebenarannya. Jika input A-nya 0 atau negatif dan untuk input B-nya 0 atau negatif, maka
outputnya 0 atau lampunya tidak menyala. Nah, tidak menyala artinya berhasil. Jika input A-nya 1 atau positif dan input B-nya 0 atau negatif, maka outputnya 1 atau lampunya menyala. Nah, lampunya menyala artinya berhasil. Jika input A-nya 0 atau negatif dan input B-nya 1 atau positif, maka outputnya 1 atau lampunya menyala. Nah, lampunya menyala artinya berhasil. Dan jika input A-nya 1 atau positif dan input B-nya 1 atau positif, maka outputnya 0 atau lampunya tidak menyala. Tidak menyala artinya berhasil.